Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah untuk membubarkan diri di pantai apa namanya Mas Suradal? Toraudan. Dan beneran kita kena udan juga. Maka dari itu baru saja saya kepikiran untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hujan. Syekh Ali bin Hasan Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala menulis sebuah kitab judulnya Ahkamus Syita'i Fis Sunnatil Mutahharah, hukum-hukum musim dingin atau hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan hujan. Ternyata keberadaan hujan ini sangat mempengaruhi sekali terhadap syariat Islam. Di antaranya misalnya ada beberapa sunnah yang bisa kita lakukan saat musim hujan. Banyak sekali dibahas di dalam kitab Ahkamus Syita' tersebut. Di antaranya ketika melihat hujan kita disunnahkan untuk membaca doa melihat hujan. Gimana redaksinya? Allahumma, gimana itu? Sayyiban nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau hujan yang bermanfaat. Ketika hujannya sudah selesai, ada lagi kita baca mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan karena keutamaan dari Allah dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini sunnah yang selayaknya kita laksanakan, selayaknya kita lestarikan. Sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pahalanya teramat sangat besar sekali. Jadi saat melihat hujan Allahumma sayyiban nafi'a, saat hujan selesai mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Dari sekian banyak santri ya, yang tua, yang kecil itu yang jawab Mas Neoto gitu. Karena dia mungkin mendapat pelajaran di sekolahnya. Kalau kita nggak dapat pelajaran ya, kita dapatnya pelajaran hidup ya. Pelajaran tentang sunnah-sunnah. Tatkala hujan itu jarang kita mendapatkannya. Termasuk sunnah juga, ini yang ketiga berarti ya. Sunnah tatkala turun hujan yaitu menambahi lafadz ketika azan. Jadi ketika azan itu ada lafadz yang bisa kita tambahkan, dan ini masih teramat jarang sekali banget nemen masjid-masjid yang mempraktekannya. Yaitu ditambahi lafadz apa? Sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Itu sunnah Nabi pada para muadzin. Tatkala turun hujan, antum sedang di masjid, adzannya itu bisa ditambahi apa? Sallu fi buyutikum. 2 kali. Jangan sebagai disebutkan sallu fi rihalikum gitu. Dan lafaz ini kemarin saya banyak mendengarnya, baru kemarin itu ketika terjadi pandemi COVID-19. Itu banyak masjid yang mengumandangkan tambahan ini, ala sallu fi rihalikum gitu. Ketahuilah salatlah kalian di rumah masing-masing. Itu pensyariatan tidak hanya dilakukan ketika pandemi, tapi setiap kali ada turun hujan, ya muadzin diperintahkan untuk menambahi lafadz tersebut. Kapan itu penambahan lafadz itu dilakukan, atau di mana letaknya sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum? Termasuk ketika kita sedang ada di alam, ya, di pinggir pantai, di gunung, kok hujan. Sallu fi buyutikum. Kita nggawa omahnya antum ya tenda-tenda itu. Jadi sholatnya di tenda masing-masing. Seperti itu. Kemudian dijelaskan di mana lafadz sallu fi buyutikum itu kita ucapkan. Siapa yang tahu? Kita nggak bawa hadiah ya Mas ya. Siapa yang tahu? Sallu fi buyutikum itu diucapkan kapan? Gak ada yang tahu? Kenapa kalian diam? Padahal kalian tahu. Sebelum
sebelum takbir. Ada yang mengatakan sebelum takbir. Jadi setelah apa? Kalau sebelum takbir berarti setelah lafaz apa? Hah? Hayya 'alal falah ya. Hayya 'alal falah. Itu sebagian versi. Sebagian versi menyebutkan dia diucapkan sebagai ganti dari hayya 'alas shalah. Jadi hayya 'alas shalah, mari kita salat, itu diganti sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Atau setelah hayya 'alal falah. Setelah hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Itu versi yang kedua. Yang pertama sebagai ganti hayya 'alas shalah, yang kedua setelah hayya 'alal falah, yang ketiga itu setelah selesai azan baru ditambahi sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Tiga-tiganya boleh dilakukan. Ini sunnah ini teman-teman sekalian, kita sampaikan, kita pelajari itu untuk diamalkan. Ya, untuk diamalkan. Tapi saya tidak kulina ya, supaya kulina itulah kita mendapatkan pahala besar. Kalau antum hanya mengamalkan sunnah-sunnah yang sudah dilakukan banyak orang, antum nggak memiliki jiwa apa? Sebagai seorang perintis, sebagai seorang yang gemar menghidupkan sunnah Nabi yang sudah banyak ditinggalkan oleh orang. Pahala menghidupkan sunnah yang sudah banyak ditinggalkan itu besar sekali. Orang-orang sudah nggak melakukan sunnah ini, tapi kita lakukan, itu pahalanya besar. Saya ulangi tadi, sunnah ketika hujan satu apa? Berdoa saat melihat hujan. Gimana doanya? Allahumma sayyiban nafi'a. Yang kedua, saat hujan telah berhenti. Gimana doanya? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Itu anak-anak kecil SDIT, anak-anak TPA malah doa hafal. Karena dia fokus. Yang tuwek-tuwek ini kan fokus golek duit. Jadi konsentrasinya udah nggak full. Terus yang ketiga apa? Sunnah ketika hujan, mengumandangkan azan dengan ditambahi lafaz sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Dan itu ada 3 lokasi. Satu menggantikan hayya 'alas shalah. Yang kedua setelah hayya 'alal falah. Yang ketiga ya setelah azan selesai. Sebelum takbir itu ya setelah hayya 'alal falah, itu sama ya. Setelah hayya 'alal falah itu otomatis sebelum takbir. Yang itu sunnah-sunnah. Kemudian keempat, sunnah ketika hujan itu adalah kita mengambil berkah. Versi masyarakat kita ngalap berkah dengan air hujan. Makanya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu ada bab, kalau saya tidak salah ingat, judulnya At-Tayamun. Bukan tayamum ya. Kalau tayamum itu suci dalam debu itu. Ini tayamun dengan nun. Maknanya apa? Itu mengambil berkah bil matar, dengan air hujan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh para ulama ussalaf, bahkan sebagian sahabat juga melakukannya, dan para ulama kita di era sekarang pun melakukannya. Bagaimana caranya? Tatkala turun hujan, Nabi itu membuka bajunya. Terus para sahabat bertanya, Nabi kenapa menyingkap bajunya? Karena aku ingin mengambil berkah dari air hujan. Kenapa demikian? Karena air ini baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan, kata Allah di dalam Al-Qur'an, dan kami menurunkan air dari langit, air yang penuh dengan berkah. Ini sunnah dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi para ahli sunnah sendiri jarang yang melakukan ini. Bahkan kalau ada anaknya ngalap berkah, itu dilarang. Tapi saya yakin anak-anak ini ketika OC-OC, tahu OC-OC? OC-OC apa? Hujan-hujanan. Itu anak-anak itu niatnya bukan ngalap berkah ya. Anak-anak niatnya apa kira-kira? Mas Neo kalau pernah hujan-hujanan enggak? Pernah. Niatnya apa? Hujan-hujanan. Main niatnya. Ya. Tapi kita yang tua-tua ini sesekali loh kita itu menghidupkan sunnah ketika hujan itu, cobalah hujan-hujanan. Niatnya untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aktivitas ngalap berkah yang ada dalilnya, malas kita melakukannya. Tapi ngalap berkah yang aneh-aneh yang nggak ada dalilnya, justru malah dilakukan.
Ya, watu diusap-usap ini. Ya. Itu kan nggak ada dalilnya. Ngusap-usap watu. Mengusap-usap apa? Nisan, kuburannya orang-orang soleh katanya, kuburannya wali. Menggunting kiswah Ka'bah dalam rangka untuk ngalap berkah. Apa lagi? Ngalap berkah yang sering kita temui. Petilasan-petilasan itu kita bertapa di situ dengan niatnya apa? Tahannuts ya. Nenepi. Itu dulu batu ini dipakai, pernah digunakan untuk tempat duduknya Kanjeng Sunan siapa gitu. Namanya batu Gilang. Lalu orang-orang ramai ke situ ngalap berkah dengan batu. Ini semuanya perkara-perkara yang muhdats, bid'ah, tidak pernah ada di dalam syariat. Tapi mengambil berkah dengan air hujan yang jelas-jelas ada dalilnya, itu orang-orang malah malas. Bahkan antum harus ngaku ya, termasuk saya juga, kita sendiri yang sudah ngaji, yang mengaku sebagai pengikut Nabi, pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jarang toh yang meluangkan waktu sengaja OC-OC untuk mengamalkan sunnah. Nah itu mari kita amalkan. Nah kemudian juga di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, saat turun hujan, sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan kepada budaknya, ya gulam akhrij mata'ana, wahai anak, keluarkan barang-barang kita. Ya, itu disebutkan lebih spesifik, itu baju, kemudian pelana kuda. Saat hujan itu disuruh ngeluarkan saat hujan, supaya terkena keberkahan air hujan. Jadi pulang dari sini nanti antum bilang sama istri antum, nih nanti kalau hujan, pakaian kita yang di lemari tolong dikeluarkan semua. Itu boleh nggak itu? Boleh, tapi sesekali ya. Aja tiap kali hujan ditokke kabeh, cenah antum bligu ngranduwe salin itu. Seperti itu. Tetapi sebagian sahabat itu melakukannya. Pakaian, atau kalau enggak semuanya, sebagian lah. Baju kesayangan antum itu yang mana? Ya, itu diambil, sengaja ditaruh di luar agar terkena air hujan. Itu dicontohkan oleh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Ya. Berkah itu ya kebaikan, lawan dari laknat. Kalau kita dilaknat nggak mau, kita maunya dapat berkah. Ini caranya salah satu mendapatkan berkah. Dan karena air hujan itu air yang penuh dengan keberkahan. Itu yang keberapa berarti? Sunnah keberapa? Yang ke 45? 4. Nah yang kelima, sunnah tatkala turun hujan itu kita diperkenankan untuk tidak menghadiri sholat jamaah di masjid. Ya, bahkan Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ditanya, wahai Syekh, saat turun hujan, mana yang lebih utama? Kita sholat berjamaah di masjid atau sholat di rumah? Jawaban Syekh mungkin tidak terbetik di benak antum. Beliau menjawab, yang lebih utama adalah sholat di rumah saat turun hujan. Sebagian ulama mengatakan, enggak, yang lebih utama itu sholat di masjid karena berjamaah gitu. Kan Nabi memerintahkan berjamaah. Orang yang memerintahkan berjamaah, orang itu pula yang memerintahkan kita untuk sholat di rumah. Buktinya Nabi mengajarkan kalau hujan, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nabi yang memerintahkan. Jadi berdasarkan riwayat ini, Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala itu memberikan fatwa saat turun hujan, ini saat tertentu saja ya, itu sholat di rumah itu lebih utama daripada ke masjid. Di antara dalilnya hadis Nabi itu. Oh kalau begitu awal dhewe menggolek sing penak, betul? Karena Allah Ta'ala berfirman, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, innallaha yuhibbu an yu'taru khasuh kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang, sangat gembira, sangat berbahagia saat rukhsahnya diambil. Apa rukhsah itu? Keringanan. Wahai umatku, karena ini sedang hujan, maka aku memberikan wahyu kepada Nabi agar Nabi perintah kepada kalian, sholatlah kalian di rumah. Karena aku tidak ingin kalian kesusahan.
Dan Allah, kata Nabi, senang kalau rukhsahnya diambil. Ibarat rukhsah itu seperti hadiah dari Allah untuk kita gitu loh ya. Antum datang ke rumah mertua bawa oleh-oleh ini. Setahun sekali ketika lebaran bawa oleh-oleh diberikan ke mertua. Jujur antum menjawab, antum lebih senang oleh-olehnya diterima apa oleh-olehnya ditolak? Jujur itu? Yakin? Nggak ada kepikiran, alhamdulillah ya malah wutuh gitu. Ada kepikiran begitu nggak? Nggak ada ya? Mas Arif sudah setahun nggak ke mertua, lalu ke mertuanya bawa oleh-oleh. Ya, oleh-olehnya biasanya bawa apa antum? Buah ya, bukan teken ya, bukan tongkat. Buah itu misalnya. Buah tangan apa buah apa ini? Buah-buahan. Berarti plastik ya. Buah-buahan. Bukan buah beneran itu. Nah, sekiranya hadiah antum itu ditolak oleh mertua. Wis le aku ora butuh gawanan mulih neh. Antum seneng apa susah? Susah lah. Sedih ya? Sedih. Nabi mengatakan Allah itu suka kalau rukhsahnya diambil, sebagaimana Allah benci kalau kemaksiatannya dilakukan. Ini berdasarkan minimalnya 3 alasan ini, Al-Imam Al-Albani menyatakan berfatwa bahwa tatkala hujan, sholat di rumah lebih utama dibandingkan sholat ke masjid. Dan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ditanya tentang seseorang yang memiliki rumahnya itu nempel dengan masjid. Bisa bayang? Rumahnya nempel dengan masjid, pintu rumahnya itu ya pintu masjid. Kebayang nggak? Bayang toh? Ketika dia melangkahkan kaki keluar dari rumahnya 1 langkah, keluar dari rumahnya, ketika itu pula kakinya masuk ke dalam masjid. Kebayang nggak rumah seperti ini? Rumah apa itu kira-kira? Hah? Iya betul. Terus apa lagi, rumah apa lagi? Apa bang? Rumah takmir, betul. Rumah takmir masjid atau imam masjid yang sehari-hari memang aktivitasnya di masjid, sehingga rumahnya gandeng dengan masjid. Ada sebagian seperti itu. Ketika turun hujan, kata penanya kepada Imam Malik, apakah orang ini mendapatkan rukhsah untuk tidak hadir di masjid? Kata Imam Malik, iya, dia dapat rukhsah. Meskipun rumahnya jaraknya dekat. Seperti itu. Nah, itu sunnah teman-teman sekalian. Dan masih jarang sekali masjid ya yang tatkala hujan dia mengumandangkan sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Itu baru saya dapati di pondok. Kalau masjid umum saya belum nemu. Saya ya secara pribadi. 1 di pondok saya dulu di Surabaya, 2 di pondok Degolan, pondoknya Ustaz Ja'far Umar Thalib. Pernah saya berkunjung ke rumah beliau lalu hujan. Ya, lalu azan, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Kita pamit, Ustaz, kita udah azan Ustaz, kita mau mohon pamit. Sekalian mau sholat di masjid. Ustaz bilang, "Oh, saya tak sholat di rumah ya." Nah, itu sallu fi buyutikum kata beliau. Itu di antara kenangan yang saya ingat dengan beliau waktu itu, dan beliau menceritakan kisah ya masa muda beliau saat menjadi panglima. Ya, bagaimana murid beliau itu bisa meledakkan kapal yang menembaki pasar kaum muslimin. Jadi dari kapal itu dia bisa, ini misalnya pasar ya, ditembaki dari jauh itu, kaum muslimin ditembaki dan kena. Lalu mujahidin balas nembak itu, tembaknya pelurunya nggak sampai karena senapannya mereka lebih canggih gitu loh. Kita balas nggak bisa, pelurunya nggak sampai. Ya opo iki carane iki kata beliau. Lalu ada salah satu muridnya menawarkan untuk menyelesaikan masalah itu dan selesai. Detailnya nanti disampaikan di dalam tenda aja. Saya khawatir keliru nanti. Tapi saya sangat ingat sekali cerita beliau. Nah, itu tentang sunnah. Tidak diwajibkan hadir sholat berjamaah. Kemudian yang keberapa? 5 ya. Yang kelima, 6. Yang keenam, bagi orang yang tetap hadir di masjid, hujan dia, tapi dia tetap hadir di masjid, atau ketika dia datang di masjid itu belum hujan, di tengah-tengah sholat turun
hujan. Nah, orang-orang yang ada di masjid ini mereka boleh menjamak sholat karena hujan. Gitu. Teknisnya bagaimana? Misalnya sholat maghrib, di tengah sholat maghrib hujan, maka orang-orang yang ada di masjid itu dia boleh menjamak. Tapi proses menjamak itu harus mengikuti komando imam. Tidak boleh, kalau imam tidak menjamak, makmum juga tidak boleh menjamak. Itu ya. Karena imam itu mutabak, dia diikuti. Nah, kalau imamnya ngomong para jamaah sekalian karena hujan, maka kita sekalian menjamak sholat isya misalnya. Atau ketika asar, kita ketika zuhur, ini karena hujan kita menjamak sekalian sholat asar. Dan sunnahnya dikomati lagi. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Lalu melaksanakan sholat. Dan tidak boleh mengqashar. Karena mengqashar sholat itu rukhsah khusus untuk para musafir, orang yang bepergian jauh. Seperti kita di sini, ya ini insya Allah kita sedang dalam kondisi safar. Makanya boleh menjamak, boleh mengqashar. Tadi malam saya nyampaikan ada 6 rukhsah untuk seorang musafir. 1 apa? Itu tadi boleh menjamak. 2 boleh mengqashar. 3 tidak wajib sholat apa? Hatta orang di rumah dia tidak sedang safar pun nggak wajib sholat malam. Sholat malam itu sunnah saja, tidak wajib. Puasa apa? Kemis? Ya puasa sunnah memang tidak wajib. Nggak usah menunggu musafir gitu. Tidak wajib puasa Ramadan. Tidak wajib sholat berjamaah. Tidak wajib Jumatan. Terus boleh mengusap alas kaki selama 3 malam 3 hari. Boleh menjamak, boleh mengqashar, tidak wajib sholat jamaah, tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib puasa Ramadan, dan boleh mengusap alas kaki selama 3 hari 3 malam. Itu rukhsah untuk orang-orang yang safar. Adapun rukhsah ketika turun hujan, boleh menjamak tapi tidak boleh mengqashar. Dan proses jamak ini menjadi haknya, prerogatifnya imam masjid. Kalau imam tidak menjamak, kita tidak boleh menjamak. Kalau imam menjamak, maka kita ikut menjamak sholat. Seperti itu. Itu sunnah yang keberapa tadi? Ke-6. Sekarang berarti yang ke-7. Yang ke-7 boleh hukumnya saat asyita, itu kan musim dingin dan identik dengan hujan. Saat dingin sekali, seseorang itu misalnya dalam keadaan janabah sebelum subuh, dia diperkenankan untuk memasak air, ya. Boleh masak air, Bang. Masak air gitu. Boleh memasak air sampai mendidih, ya. Kemudian digunakan untuk mandi. Tapi jangan dicampur dengan benda-benda suci lainnya yang bisa merubah bau, rasa, dan warnanya. Waduh. Kemarin saya pengajian di dalam goa di pantai apa itu, Tonoudan, Toraudan. Itu kalau dingin, sedangkan saya janabah, saya boleh memasak air. Tak tambahi suruh, tak tambahi nanas, tambahi semongko, kan gue apa aja, supaya kulit saya itu terang, glowing, ya, glowing gitu. Itu nggak boleh, karena air itu jika sudah berubah bau, rasa, dan warnanya, dia statusnya air yang tohir tapi tidak tohur. Tohir itu at-tohiru li nafsihi, zatnya sendiri dia suci, tapi dia tidak mutahhiru li ghairihi, dia tidak bisa mensucikan benda lain. Gitu. Seperti ini air teh, suci nggak ini? Suci, diminum halalan thayyiban mubarakan fi. Tapi kalau kita wudhu pakai air teh, sah nggak? Tidak sah. Demikian pula kalau antum rebus air, ya, dikasih bunga telang, kasih bunga rosella, kasih bunga sembuan, dikasih bunga yang sampai 22 macam bunga, ya.
kasih rempah-rempah, jahe, serai, terus dibuat mandi, itu tidak bisa mengangkat apa namanya hadasnya. Apa bedanya hadas dengan najis? Hadas itu maknawi, kalau najis itu hisi, ya. Najis apa itu? Telek tikus, kan ada barangnya. Saya habis buang angin, oh itu hadas. Rupanya di hadasnya di kaya ngopo, kan nggak ada. Hadasnya mana wujudnya? Ada nggak? Antum habis buang angin, hadasnya ada kelihatan? Nggak kelihatan. Terus antum junub, itu hadasnya kelihatan? Nggak kelihatan. Itu bedanya hadas dengan najis. Dan hadas dan najis itu, kalau hadas itu dihilangkan dengan wudhu atau mandi, kalau najis hilangnya dengan cara ya dihilangkan benda najisnya itu. Ya, misalnya gupak telek dari hewan-hewan yang haram dimakan, telek kotoran tokek, kotoran tikus, itu antum berwudhu saja, neng barangnya ra dihilangi. Sah nggak wudhunya? Enggak, ini harus dihilangi nih. Ya, harus dihilangi. Tapi kalau antum berwudu nih, berwudu kan sudah suci ya, hadasnya sudah hilang. Terus gupak telek, itu telek najisnya itu dihilangi, itu cukup apa harus wudu lagi? Ini pertanyaan loh ini. Harus wudu lagi enggak? Enggak, jawabnya enggak. Dalilnya mana? Nabi pernah sholat, ya sendalnya kena najis, lalu diberitahu Jibril di tengah sholat itu, hai Muhammad, sendalmu kena najis. Nabi melepas sendalnya gini. Dan Nabi tidak mengulangi wudhunya dan tidak membatalkan sholatnya. Gitu. Jadi kalau najis itu cukup dihilangi bendanya. Tapi kalau hadas, antum misalnya buang angin terus dihilangi angin nih, kan? Terus tanpa wudhu lagi nggak bisa. Sepenting kan anginnya sudah saya koreti misalnya. Le ngoreti nganggo apa gitu, nganggo kapuk misalnya. Tisu basah nggak cukup, karena hadas itu sucinya harus dengan wudhu atau mandi. Bagi orang yang janabah ya harus mandi. Seperti itu. Jadi ketika musim hujan, ketika cuaca sangat dingin, kita diperkenankan untuk merebus air, tapi tidak boleh dicampuri benda-benda lain yang bisa merubah bau, rasa, dan warnanya. Itu ada 7. Dan di sana masih ada beberapa banyak sunnah lain yang berkaitan dengan apa namanya? Hujan tadi. Tapi karena ini kita tidak sedang vulkano ngaji ya, ini jenengnya apa teman, segoro memanggil ya. Senggil berarti acara. Segoro memanggil. Jadi tidak terlalu bijaksana kalau saya berpanjang kalam. Nah, ada satu hal ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman tentang air laut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang laut, huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Air laut itu tahur. Tahur sebagaimana tadi saya sampaikan, at-tahiru li nafsihi wal mutahhiru li ghairihi. Dia zatnya sendiri suci dan dia bisa mensucikan benda lain. Jadi air laut ini dia suci dan mensucikan, sah dipakai untuk wudhu dan mandi. Jadi dia merupakan satu sunnah juga. Siapa yang belum pernah wudhu pakai air laut ngacung. Belum pernah wudhu pakai air laut, Mas Riyad, Mas Bunian, masih banyak. Mas Suradal itu heran saya, karena dia anak 1000 pulau loh, anak pantai, tapi belum pernah wudhu dengan air laut gitu. Makanya tadi malam saya mengajak beberapa ikhwan, mumpung kita di laut, mari kita berwudhu pakai air laut, sebagai bentuk realisasi hadis Nabi tadi. Nabi mengatakan air laut itu tahur. Ya, neng ya kayak ngono kae, pas kemu gitu. Wah, sini itu setiap kalau kemudian isinya bah gitu. Tapi kan itu menghidupkan sunnah, bener nggak? Kalau kita niati untuk melaksanakan sunnah, pahalanya besar. Berwudu menggunakan air laut. Misalnya antum sedang junub, ya, mimpi teles ya, ngipi teles, itu sebelum subuh adus neng gini, selulup gitu, selulup. Ya, mandi janabah pakai air laut, itu juga suci, ya, air laut itu. Nah, tapi katanya kan tidak merubah bau, rasa, dan warnanya. Itu kan asin gitu. Ya betul. Dan air laut ini ada dalil khusus yang mengkhususkannya, yang mengeluarkannya dari hukum asli. Yaitu hadisnya Nabi tadi, huwa tahuru ma'uhu, airnya itu suci dan mensucikan, al-hilu maitatuhu, bangkainya halalan thayyiban mubarakan fih.
Jadi semua binatang laut itu bangkainya halal. Sampai-sampai Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ditanya tentang insaniyatul bahar. Adamul bahri. Manusia laut. Beliau ditanya tentang makhluk yang wujudnya itu ikan, separuh badannya itu berbadan seperti wanita cantik, rambutnya panjang, dia bisa tertawa tapi nggak bisa ngomong. Ini halal apa tidak? Kata Syekh Shalih Fauzan, beliau membaca hadis tadi, semua binatang laut itu halal. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menyatakan manusia laut itu dalam bahasa Perancisnya siren, ada yang menyebutnya putri duyung, ada yang menyebutnya manusia laut. Itu dibahas di dalam kitab-kitab fikih para ulama. Termasuk Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan itu memang ada dan sekarang sudah punah. Itu. Nah, kalau kita ketemu dengan makhluk itu dia halalan thayyiban mubarakan fi. Mungkin ya, wallahu taala alam, masyarakat kita dulu mengira itu adalah Nyi Roro Kidul. Jadi Nyi Roro Kidul itu halal. Boleh dibikin rica-rica. Bang Bunian mungkin mau minat bikin kebule Nyi Roro Kidul. Dibumbani sik lho, antum ngene lho le bumbani lho. Salat mbae itu. Salat mbae ya. Ya, termasuk nanti ada singa laut, anjing laut, mungkin nanti ada sapi laut, babi laut, mungkin ada kethek laut, semuanya halalan. Thayyiban. Seandainya ada ya, tapi saya belum tumen yang kethek laut ya. Ada enggak itu? KL itu. Atau bedas laut itu ya. Kalau Jawa Timur, saya baru tahu beberapa hari yang lalu bedas itu ternyata artinya kera untuk wilayah wetan itu. Kecuali nih ya, karena likuli qaidatin istisna, setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Kecuali binatang-binatang laut yang mengandung racun, nah itu tidak boleh. Seperti mungkin ada beberapa ular yang hidup di laut yang dia ada racunnya, maka itu tidak boleh dikonsumsi dan keluar dari hukum asal. Tapi selama tidak membahayakan, Nabi mengatakan bangkai setiap binatang yang hidup di laut itu hukumnya halal. Dan tidak harus disembelih wong bangkai kok. Bangkainya itu halal. Seperti itu. Cumi-cumi, ece, ya anjing laut, singa laut, meskipun ada taringnya itu iya, karena dia dikeluarkan dari hukum asal. Singa laut itu kan taringnya panjang ya. Nah, itu boleh untuk dimakan. Termasuk buaya laut itu juga halal, boyo itu. Kebuli boyo gitu misalnya. Atau boyo roasted gitu misalnya. Boleh itu. Dipakai pen itu ya. Diangeti. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jazakumullahu khairan. Saya ucapkan kepada antum semua yang telah berkenan hadir pada acara Kumbokarnan ini ya, versi Jawa. Kalau versi Indonesianya ya laporan, evaluasi dan pembubaran panitia Volcano Ngaji keempat versi ekstrim di Gunung Lawu via jalur tambak, jalurnya para lelaki sejati. Para pejantan sejati. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Habis ini monggo antum mau ciblon, mau main boleh, mau ngopi, mau sarapan dipersilahkan, acaranya bebas gitu nggih, Mas Rektor. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dulu kan. Iya. Batasan saya dulu kan sering sama dulu ini ya diskusi. Jadi orang popo